Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan dari matkul Pak Agus Prihanto STMKOM. Ya, kita slideshow dulu. Ya, langsung saja. Ini biodata saya. Nama saya Prayogi Gardani, NIM 1905112040055 dari Prodi S1 Teknik Informatika kelas TI 19B. Apa itu standarisasi jaringan? Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan komunikasi dapat terjalin dengan baik pula. Kegunaan standarisasi jaringan sendiri yaitu yang pertama untuk dapat digunakan banyak orang, memudahkan komunikasi satu sama lain, memudahkan dalam melakukan pekerjaan. OSI dan TCP or IP. Sejarah OSI, Open System Interconnect Layer, dikembangkan oleh sebuah organisasi yang merupakan Badan Standarisasi Internasional ISO. Pengembangan ini merupakan usaha untuk menstandarisasi komunikasi data antara berbagai vendor agar tidak terjadi monopoli agar berbagai vendor dapat berkomunikasi. Physical Layer, lapisan ke-1 ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan dan pengabelan NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Data link layer, lapisan kedua ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Lalu ada network layer. Lapisan ketiga ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket dan kemudian melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Ya, ini adalah lapisan keempat, lapisan kelima dan juga lapisan keenamnya. Yang keempat yaitu ada transport layer yang berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Lalu ada session layer. Lapisan kelima ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara atau dihancurkan. Lalu ada presentasi layer. Lapisan keenam ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan. Ya, lalu ada application layer. Lapisan ketujuh ini menjelaskan spesifikasi untuk lingkup di mana aplikasi jaringan berkomunikasi dengan layanan jaringan, menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Ya, ini adalah cara kerja OSI layer, bisa dilihat di sana. Saat mengirim data, mulai dari application, presentation, session, transport, network, data link, physical, lalu physical link ke physical, data link, network, transport, session, presentation, application, kembali ke fisik satunya. Sejarah TCP or IP. TCP or IP layer dikembangkan oleh Department of Defense US pada tahun 1970-an. Kenyataannya, model teknologi TCP or IP ini ternyata lebih populer digunakan di pasar ketimbang model yang dikembangkan oleh OSI. Network Access Layer. Lapisan ini sesuai dengan kombinasi lapisan data link dan lapisan fisik model OSI. Itu memperhatikan pengalaman perangkat keras dan protokol yang ada di lapisan ini, memungkinkan untuk transmisi fisik data. Belum. Ya, lalu ada internet layer. Lapisan ini sejajar dengan fungsi lapisan jaringan OSI. Ini mendefinisikan protokol yang bertanggung jawab untuk transmisi data logis melalui seluruh jaringan. Host to host layer. Lapisan ini dianalogikan dengan lapisan transport model OSI, bertanggung jawab untuk komunikasi ujung ke ujung. Lalu ada application layer. Lapisan ini menjalankan fungsi dari 3 lapis teratas model OSI. Ya, ini adalah TCP or IP, itu hanya beberapa lapisan, sedangkan OSI tadi ada 7 lapisan. Contoh sederhananya seperti ini, bisa dilihat teman-teman. Ya, OSI model dan TCP IP model di kanan. Perbedaan TCP IP dan UDP. TCP jauh lebih mudah untuk dioperasikan
Sedangkan UDP sewaktu data yang ditransfer tidak terkirim semuanya, pengguna harus mencari sendiri di mana kekeliruannya. Nah, itu perbedaannya ya. Berorientasi pada komunikasi dengan memperhatikan lawan bicara, tidak memperhatikan lawan bicara. Bisa dibaca sendiri teman-teman di sana TCP or IP dan UDP-nya. Ya, kali ini perbedaan TCP or IP dan OSI. TCP mengacu pada Transmission Control Protocol, sedangkan OSI mengacu pada Internet Interkoneksi Sistem Terbuka. OSI kurang andal, sedangkan TCP IP lebih andal. Nah, di sini terlihat jelas bahwa TCP IP ini lebih unggul karena TCP IP lebih andal. Bisa dilihat lagi untuk bawah-bawahnya. Ya, protokol suite. Application layer. Yang pertama ada HTTP, yang kedua ada FTP, NFS, DNS, POP3. Bisa dibaca sendiri penjelasannya di sana. Lalu ada MIME, SMB, NTTP dan juga DHCP. Lalu ini ada presentation layernya, yaitu ada Telnet, SMTP, SNMP. Lalu session layernya ada NetBIOS, NetBIOS, ADSP, PAP, PAP, SPDU. Transport layernya yaitu ada TCP dan UDP. Nah, ini network layernya ada IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP. Physical layernya tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Nah, ini merupakan badan-badan standarisasi, yaitu itu ada sendiri, bisa dilihat ISO yang tadi saya sebut. Ya, itulah materi dari standarisasi jaringan. Terima kasih, dan bila disalah katanya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.